lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Mari kita lanjutkan perbincangan masih membahas topik tentang ranking versus kecerdasan. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan Mas William Sullivan Budiman dari seorang psychological health practitioner dari ETRA Learning Center. Mas William, menyambung pertanyaan yang sempat kita jeda tadi sebentar ya. Kalau anak-anak kemudian stres, orang tua memberikan target ranking yang udah segini naikin lagi gitu kan. Karena orang tua berpikirnya, oh ini pasti masih bisa untuk diusahakan lagi. Sebenarnya orang tua harus menyikapi hal-hal yang seperti ini tuh bagaimana sih, Mas? Menurut saya itu hal yang wajar dan baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena memberikan anak sebuah tantangan untuk mencapai suatu hal yang lebih mungkin dari yang dia pikirkan. Kayak kamu seharusnya bisa loh dapat ranking 5 misalkan. Itu hal yang baik. Kenapa? Karena toh mereka ketika dari kecil sudah terbiasa dengan stres seperti itu akan membantu ketika nanti mereka di dunia kerja berusaha untuk mencapai target. Menurut saya itu sebuah hal yang perlu dibiasakan, dilatih. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah orang tua tahu batasan gitu, tahu batasan. Jadi benar-benar mengenal anaknya. Apakah anaknya memang sanggup kuat dengan dengan beban yang ada? Apakah maksudnya gini? Apakah anak saya memungkinkannya dapat nilai matematikanya 9 ketika misalkan dia matematikanya sangat lemah dibandingkan yang lain, dan kita bisa melihat anak ini sepertinya cukup lemah di bidang matematika. Akan sangat tidak realistis itu ketika kita mematok dia harus mendapat nilai 9 atau mendapat nilai tertinggi dibanding teman-teman yang lain. Karena dalam memberikan tantangan kepada seseorang kita harus memperhatikan kalau tantangan itu masih dalam jangkauan, anak termotivasi. Tetapi kalau tantangan itu sudah terlalu jauh dari kemampuan, anak itu terdemotivasi. Sekarang pertanyaannya bagaimana orang tua dapat mengukur bahwa tantangan yang diberikan kepada anak atau challenge yang diberikan, misalnya sekarang dari ranking 5 kamu pasti masih bisa ranking 3 atau ternyata memang anak ternyata sudah kapasitas maksimal dari anak. Orang tua harus mengukurnya apa sih, indikator-indikator ukuran itu masih bisa diraih atau itu memang sudah menjadi kapasitas maksimum anak? Orang tuh harus paling tidak mengenal anaknya gitu kan. Anak masuk ke jenjang sekolah itu dari kecil. Orang tuh sudah mulai bisa melihat dari sana. Dia pintar atau tidak sih dalam bidang-bidang tertentu. Sudah harus dalam kepala dipetakan. Pintar dalam bidang-bidang apa saja sudah ada. Bidang mana yang bisa saya dorong mereka bisa mendapatkan nilai tinggi, bidang mana yang mereka mungkin akan kurang. Dan itu sebetulnya kalau kita sudah punya gambaran itu, orang tua sudah bisa melihat gambaran kurang lebih ini anak ini kuat di ranking berapa. Jadi ketika akhirnya nanti dibantu, dia misalnya dapat ranking 5 atau 6 atau 10 lah. Nah, orang tua bisa melihat, oh 10. Dia bisa nih, harusnya lebih naik lagi. Jangan langsung dilongkapnya terlalu jauh. Mama, papa mau lihat kamu tahun depan rankingnya jadi ranking 9 ya. Dari ranking 9 kamu tahun depan ranking 8 ya. Jadi memberikan target pun secara gradual itu tidak jomplang. Jadi anak tidak terbeban. Anak ketika merasa, dapat 10 nih, 9, masa nggak bisa sih, kan cuma sedikit. Naik lagi, kalau dia dapat 9 naik 8, oh iya bisa nih gitu. Hal-hal itu yang harus diperhatikan ya oleh orang tua ya. Jangan yang dari nilai 10, pokoknya mama maunya kamu dapat ranking 3 ya tahun depan. Itu 7 ranking loh, 7 longkapan, 7 peringkat. Itu membuat anak jadi langsung stres. Nah, kalau kita berbicara ranking kan bagi sebagian yang pro bahwa ranking ini memang perlu gitu. Itu merupakan salah satu bagian untuk memotivasi anak. Seperti yang Mas William juga sampaikan tadi bahwa ranking itu bisa digunakan sebagai feedback yang baik dan kemudian memotivasi untuk lebih baik lagi ketika diartikan seperti itu. Tapi sebetulnya kalau berbicara mengenai ranking sebagai salah satu sarana menumbuhkan motivasi anak, itu adalah sarana yang tepat nggak sih, Mas William? Kalau dibilang tepat atau tidak tepat itu kembali tergantung kita harus menyikapinya. Karena bisa menjadi tepat ketika orang tua melakukan dengan kadar yang tepat. Nanti kita akan ngobrolkan. Tapi nggak tepat ketika menjadi terobsesi dengan nilai. Nah, kalau yang tepat adalah apakah menjadi nilai sarana yang tepat untuk menumbuhkan motivasi anak? Menurut saya ini adalah sarana yang paling tepat. Kenapa? Karena selain sekolah, selain belajar, anak
berprestasi di mana lagi. Itu Oke. tempat satu-satunya. Oh, oke. Untuk sementara waktu, kalau kita sudah dewasa, orang dewasa punya banyak kesempatan untuk berprestasi di banyak tempat kerja, kemudian pergaulan di sosialnya, banyak society yang mereka bisa masuki. Kalau anak untuk sementara sekolah menjadi tempat utama. Jadi bagaimana mengajarkan anak untuk punya karakter yang kuat, karakter yang disiplin, karakter yang pantang menyerah, daya juang, ya melalui ranking itulah kita bisa gunakan. Oh. Jadi kita memberikan itu, mereka mendorong mereka untuk bisa mencapai itu. Oke. Nah, sebetulnya kalau berarti kan itu merupakan salah satu sarana yang bisa dibilang dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi anak. Tapi sebetulnya ada nggak sih sarana-sarana lain bagi orang tua yang ingin menumbuhkan motivasi anak tanpa menggunakan perangkat ranking ini gitu? Oh, banyak. Jadi sekolah pun mereka menyediakan banyak ekstrakurikuler. Oh, oke. Ekstrakurikuler itu bisa digunakan. Justru kebanyakan orang tua takut. Kalau mereka mengambil ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan lain di luar ranking, akhirnya anaknya akan menjadi nggak dapat ranking. Jadi kalau memang ingin menumbuhkan di luar, beranikan untuk mengajak anaknya mengambil ekstrakurikuler. Oke. Karena menurut saya gini, mengambil banyak sekali kegiatan itu dalam satu sisi baik buat anak. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kasus anak yang dari kecil sampai dia kuliah hanya terfokus belajar tanpa mengambil yang lain. Ketika kerja dia kehilangan, saya sebetulnya minatnya apa. Oke. Dan ketika akhirnya kerja, minat itu menjadi paling penting. Karena bekerja tanpa melakukan sesuatu yang diminati atau yang disukai itu akan sangat menyengsarakan. Betul. Nah, itu yang terjadi. Justru ketika masih kecil itu yang harus diserahkan anak. Coba ambil kesempatan sekian banyak, menjadi punya banyak pengalaman, jadi tahu akhirnya minat saya mau ke arahnya kemana. Orang tuh jadi bisa melihat, oh dia ternyata suka arah yang dance ya. Mungkin dia suka olahraga juga ya. Oh mungkin dia kepintarannya, memang minatnya adalah hal-hal yang menggunakan gerak. Oh, oke. Itu yang bisa akhirnya nanti orang tua bersama anak mencari tahu dan mencari pekerjaan yang mungkin cocok di sana. Oke, menarik ya keluarga Indonesia. Motivasi dari ranking kemudian kita bisa beralih sampai berbicara yang pengaruhnya sampai ke dunia kerja nantinya. Semakin menarik keluarga Indonesia perbincangannya. Kami juga masih menunggu keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini di 021-2903-2644 atau via Twitter di @taya_tv. Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini, tapi sebelumnya kembali satu alunan piano indah dari Kak Bosco. Silakan Kak.